Suka ada yang bilang siapa mendeklarasikan lebih awal akan mendapat serangan di awal. Pandangan saya terbalik. Siapa yang deklarasi di awal, yang segera rapi barisannya, maka dia akan segera menyelesaikan PR mendasarnya. Dia bisa segera bergerak untuk mengisi kekosongan. Sekarang ini ada kekosongan, ada saling tunggu, dan itu tidak sehat. Apalagi kalau politik ada di balik meja, ada di balik dinding, ada di balik kasak kusuk, ada di balik lobi-lobi yang tertutup, tidak sehat. Jadi pandangan saya Bang Haldi, Anies kah, Ganjar kah, Prabowo kah, atau siapapun, siapa yang bisa segera deklarasi, menyatukan semua komponen minimumnya, punya peluang besar untuk menang. Karena punya waktu yang panjang untuk mensosialisasikan, mendiskusikan, mendiseminasi, menginternalisasi gagasan konsepnya. PKS mudah-mudahan dalam waktu dekat, dan salah satu ciri PKS di ADART Bang Aldi itu adalah sebagai partai pelopor. Kita harus betul-betul mewujudkan kepeloporan saat ini. Siapa bisa mengambil momentum, maka peluang menang di 2024 menjadi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali Indonesia Leaders Talk malam ini membahas tema Anies Ganjar siapa yang menang. Seperti Bang Haldi bilang, provokatif tetapi dasarnya kuat ya, karena beberapa hasil survei belakangan kian menunjukkan racing of the two horses ya, pertarungan dua kuda ya. Tadinya Pak Prabowo kuat, tapi belakangan di surveinya Burhanuddin Muhtadi, surveinya Yunarto Wijaya, belakangan surveinya Pangi ya, Fox Point itu kian menegaskan Mas Ganjar dan Mas Anies, dua orang ini. Tentu anything can happen. September 2023 masih 10 bulan lagi dan masih waktu yang ada masih sangat panjang, tetapi tiga hal yang menurut saya perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, siapa yang menunggu gerakan yang lain, maka kemungkinan tidak akan menang. Ya. Jadi pandangan saya, Prof, Mas Haldi, leaders dan calon leaders, lepaskan semua perhitungan statistik politis dan macam-macam, masuklah kepada menganggap
pemilu nanti adalah pertarungan karakter, kompetisi karya dan gagasan, pertarungan etis, moral, dan logis. Karena itu, Mas Anies, Mas Ganjar, mungkin Pak Prabowo, Pak Erlangga Hartarto, dan lain-lain perlu segera mengambil inisiatif, termasuk PKS. Suka ada yang bilang siapa mendeklarasikan lebih awal akan mendapat serangan di awal. Pandangan saya terbalik. Siapa yang deklarasi di awal, yang segera rapi barisannya, maka dia akan segera menyelesaikan PR mendasarnya. Dia bisa segera bergerak untuk mengisi kekosongan. Sekarang ini ada kekosongan. Ada saling tunggu. Dan itu tidak sehat. Apalagi kalau politik ada di balik meja, ada di balik dinding, ada di balik kasak kusuk, ada di balik lobi-lobi yang tertutup. Tidak sehat. Yang baik, selalu libatkan warga. Karena apapun, komposisi apapun, warga punya hak untuk memberi pendapat. Jadi pandangan saya Bang Haldi, Anies kah, Ganjar kah, Prabowo kah, atau siapapun, siapa yang bisa segera deklarasi, menyatukan semua komponen minimumnya, punya peluang besar untuk menang. Karena punya waktu yang panjang untuk mensosialisasikan, mendiskusikan, mendiseminasi, menginternalisasi gagasan konsepnya. Seperti apa sih 5 tahun ke depan para capres-cawapres ini memandang otonomi daerah, reformasi sistem politik kita, perbankan syariah atau ekonomi syariah kita seperti apa, strategi kemandirian atau kedaulatan pangan kita seperti apa, bagaimana membangun maritim kita, bagaimana membangun 50 juta murid dan mahasiswa kita itu menjadi the best SDM in the world. Nah, gagasan-gagasan itu susah untuk tajam kalau tidak ada tesa, antitesa, sintesa. Kalau tidak ada diskursus melibatkan publik. Jadi siapapun yang menang, pastikan mengedepankan publik. Karena itu memiliki gerakan etis dan logis dengan deklarasi segera, selesaikan segera, jangan saling tunggu. Ya, sudah tidak zaman politik saling mengunci, interlocking politik. Nah, karena itu saya apresiasi Mbak Wiwi, ketika KIB dideklarasikan saya apresiasi. Ketika dulu ada PSI namanya Mas Giring deklarasi jadi capres dari PSI, saya dukung. Karena buat saya itu sehat. Ada kontestasi yang jelas. Nah, sekarang di antara ketidakjelasan, kalau ini terlalu lama, maka pandangan saya itu bisa membuat oligarki kembali bermain, isu 3 periode naik lagi, penundaan muncul lagi, dan seterusnya. Poin 2, mulailah dengan kontestasi gagasan. Bagaimana kita keluar dari middle income trap? Bagaimana Indonesia sebagai negara memiliki I-Core, incremental capital output ratio, ya kalau sekarang kan kelihatannya pembangunan, tapi I-Core-nya sama aja, sama ketika kita tidak punya utang besar. Ini catatan dari para ekonom, Pak Faisal Basri, Bima Yudhistira sering mengangkat ini. Tingkat industrialisasi kita masih punya catatan, produktivitas kita, net interest margin bank kita sangat tinggi. Betul-betul kita belum menjadi bangsa yang efektif, efisien, dan produktif. Ayo, gagasan apa? Kalau bisa, pandangan saya Mbak Wiwi, desain APBN-nya seperti apa, dan kalau bisa line up kabinetnya sudah diumumkan. Nggak kenapa, tanda sehat kok. Jangan lagi kasak kusuk, yang jadi menteri yang bisa bayar berapa, yang jadi bukan, udah kelihatan kok track record-nya. Biarkan itu menjadi isu publik. Hilangkan semua barrier ketika publik ingin memberikan pendapat. Dan itu sehat bagi demokrasi kita. Terakhir yang ketiga Bang Haldi, perlu kita dorong partai politik untuk berani mengambil keputusan, partai politik harus berani
untuk berpikir logis dan menjadi trendsetter. Jangan terkungkung dalam interlocking politik atau interlocking environment. Di sini diperlukan. PKS mudah-mudahan dalam waktu dekat, dan salah satu ciri PKS di ADART, Bang Aldi, itu adalah sebagai partai pelopor. Kita harus betul-betul mewujudkan kepeloporan saat ini. Siapa bisa mengambil momentum, maka peluang menang di 2024 menjadi besar. Begitu Bang Aldi, sebagai pembukaan. Kasih Bang Aldi, saya terima masukan Mbak Wiwi, Bung Hensat, Bung Rocky, dan PKS mesti mampu tampil menjadi partai pelopor dengan gagasan, dengan pikiran fundamental, dengan keberanian berbasis etika dan logika, karena hidup cuma sekali, 2024 tidak akan keulang lagi. Peluang dengan Jokowi tidak maju, kalaupun maju lagi kita akan lawan. Gitu. Jadi sekarang kesempatan kalau PKS ingin tampil menjadi pelopor dan Mas Anies Baswedan tetap salah satu kader terbaik bangsa kita. Kasih Bang Aldi.